Kita sadar dari lubuk hati sendiri bahwa kita tidak bisa bersembunyi dan tidak ada yang bisa kita sembunyikan sama sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Asirru qawlakum aw idharu bih, innahu 'alimun bidzati sudur." Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran kedua dari Ramadan adalah kita menyadari bahwa kewajiban didahulukan, baru kemudian kita mendapatkan hak-hak kita. Banyak orang yang hanya pandai menuntut hak, insentif, bisyarah, mukafa'ah, dan itu tidak jelas. Tetapi sangat disayangkan banyak orang yang tidak pandai menunaikan kewajibannya. Orang yang muslim adalah orang yang mau melaksanakan kewajiban secara tuntas, baru setelah itu mendapatkan hak. Puasa benar-benar menyadarkan kita semua adanya hukum kausalitas, hukum tentang hak dan kewajiban. Kita melaksanakan puasa, lalu kita dapatkan hak untuk berbuka. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan larangan-larangannya selama kita berpuasa, dan kita diberi hak untuk dikabulkan doa-doa kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku Muhammad, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka laksanakanlah, hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Inilah jalan lurus, jalan yang benar, jalan yang logis, dapat diterima oleh akal sehat. Memenuhi panggilan Allah, beriman kepadanya, lalu silahkan untuk minta tolong, beristi'anah dan berdoa kepadanya. Banyak orang tidak malu minta masuk surga, tapi sholatnya bolong-bolong. Lebih banyak membuka WA daripada membaca Al-Quran. Banyak orang meminta dan berdoa kepada Allah, tapi saat dipanggil Allah untuk ibadah, untuk talabul ilmi, tidak kunjung datang, bahkan sering absen. Saat senang lupa kepada Allah, tapi saat susah baru ingat dan berdoa kepadanya. Padahal Nabi mengatakan, ta'arraf ilallah bil-raha'i ya'rifka bisyiddah. Ingatlah kepada Allah saat kamu senang, maka niscaya Allah akan ingat kepadamu saat-saat kamu susah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga dari Ramadan adalah kita sadar bahwa hidup berjamaah itu indah. Hidup berjamaah itu penuh dengan keberkahan. Puasa Ramadan membuktikan bahwa kebersamaan berjamaah itu penuh dengan keberkahan dan menjadikan sesuatu yang berat menjadi sangat-sangat ringan. Jemaah rahimakumullah, bukankah puasa itu sebenarnya berat? Bukankah sebenarnya sholat tarawih itu berat? Namun karena kita lakukan secara bersama-sama, berjamaah, maka menjadi terasa sangat ringan dan indah sekali. Inilah ajaran Islam tentang berjamaah. Tidak, umat Islam ini adalah umat yang satu. Andaikan semangat dan spirit kebersamaan ini benar-benar kita wujudkan, maka pasti menjadi unsur yang sangat mendorong kita menjadi umat yang paling baik, kuat dan hebat, bahkan tidak mungkin tertandingi.
Apa yang tidak bisa dilakukan umat Islam? Hadirkan bersatu hati. Tetapi sebaliknya jamaah Allah, ketika kita tidak bersatu hati bercerai-berai karena faktor beda suku, bahasa, organisasi, partai, madhab, maka inilah musibah. Kita umat Islam meskipun sangat besar, tapi nyaris tak memiliki kekuatan apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan dengan jumlah 1,6 miliar orang Islam sedunia saat ini, ketika melihat saudara-saudara kita di Palestina dibantai oleh kaum Yahudi Israel rahmatullah, dan kecil itu bahkan korbannya hari ini sudah mencapai 70.000 saudara-saudara kita. Demikian pula nasib minoritas di belahan dunia yang lain. Kita hanya bisa kaget-kaget saja pada kaum Yahudi sudah setengah abad berbuat biadab seperti itu dan menguasai Masjidil Aqsa. Maka puasa Ramadan hendaknya segera menyadarkan kita semua untuk berjamaah secara benar, yaitu berjamaah atas dasar Islam, bukan berjamaah atas dasar organisasi, partai, suku, bangsa. Kita boleh saja memiliki suku, bangsa, bahasa, organisasi, madhab, partai yang berbeda-beda, tetapi kita semua haruslah berjamaah dan bersatu padu di bawah ikatan Islam. Bukankah saat Ramadan kita kompak berpuasa dan beribadah, meskipun kita memiliki suku yang berbeda, bangsa yang berbeda, organisasi yang berbeda, partai yang berbeda? Maka marilah kita buang fanatisme sempit, pikiran yang jumut, egoisme sektoral yang membuat umat Islam bercerai-berai. Mari kita masuk dalam ikatan Islam yang utuh dan satu, utamanya setelah Ramadan meninggalkan kita.